Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel M Yatsofa. Dan di kesempatan juga hari ini, di tangan saya sekarang ini sudah ada Samsung A20. Nah, Samsung A20-nya ini ternyata LCD-nya separuh sem atau ya. Nah, LCD yang saya bongkar ini itu masih orisinalnya atau masih orinya atau masih bawaannya. Nah, mungkin faktor jatuh atau ketindih akibatnya tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini saya langsung coba membongkar Samsung karena ini fix pasti LCD-nya. Cuma perlu diketahui sebelum kita memasang atau kita menggantinya, langkah baiknya kita kasih penjelasan terlebih dahulu kepada yang mempunyai HP tersebut bahwa yang kita punya LCD-nya adalah KW enggak ori. Jadi kualitasnya ntar beda lah sama yang KW. Perbedaannya adalah di gambarnya kurang tajam, agak pucat, terus sama di ketebalannya nggak bisa serapat mungkin. Nah, di sini langsung saja saya melakukan pemanasan menggunakan asparator yang biasanya saya menyeset LCD atau memisahin LCD sama TS-nya. Di sini kenapa saya panasin guna untuk mempermudah ketika melepas layar LCD-nya di awal ya. Nah, di sini sudah saya panasin, terus ini dengan mudahnya saya melepas LCD-nya ya, seperti ini. Mudah sekali bukan? Nah, manfaatnya banyak sekali menggunakan asparator itu. Kalau Anda bingung caranya di mana, langsung aja datang ke toko Apak Semarang. Di setiap cabangnya sudah tersedia semua ya. Nah, di sini ketika LCD berhasil saya lepas, langsung saja saya membersihkan di bagian listnya, pinggir-pinggirnya itu yang masih menempel lemnya. Nah, di sini langsung kita tertuju di bagian LCD yang barunya. Nah, di sini ada LCD-nya yang bagian jalur lampunya itu nggak ada proteksinya. Langsung saja saya menggunakan menggunakan solasi ya. Ini untuk menghindari terjadinya kekonsletan ketika kita pasang di bagian frame atau tulangannya. Seperti ini cara dalam memasangnya. Di sini saya tidak langsung masangnya, terlebih dahulu saya mencobanya karena jangan langsung dipasang ya, karena untuk LCD-nya nggak ada garansinya. Pastiin terlebih dahulu, apalagi untuk kalian pemula. Kalau misal mau beli LCD, alangkah baiknya gunakan atau bawa mesinnya sekalian dicoba di tempat lokasi ya, karena di sini untuk LCD-nya nggak ada garansi. Kalau misal ada garansi itu fix dari counter yang jenengan itu taruh HP-nya, itu garansi yang diberikan dari counternya aja, tidak langsung dari part-partnya. Untuk spekulasi untuk harga, kalau misal jenengan di counter langsung bisa jadi 2 kali lipat, 3 kali lipat nariknya. Kalau misal langsung di sini itu lebih murah lagi. Cuma di sini saya kenakan jasa pemasangan aja. Nah, di sini sebelum saya memasang, saya terlebih dahulu mencobanya terlebih dahulu di bagian kontrasnya, terus di huruf abjadnya. Beda lagi sama untuk kualitas orinya ya. Nah, di sini berhubung di cover belakangnya atau tulangan belakangnya belum saya pasang, jadinya saya menghidupkannya menggunakan pinset ya untuk menghubungkan kedua pin itu. Nah, sekiranya sudah saya coba dan saya rasa sudah fix semua, saya coba, akhirnya langsung saja saya membongkar kembali HP-nya. Kini saya melepaskan soket fleksibel di konektor LCD-nya. Saya langsung melepasnya, membongkarnya lagi untuk melepas di LCD-nya. Seperti ini, perhatiin, hati-hati karena yang di frame sebelumnya itu masih tertinggal lem, akhirnya ngerekat banget ya. Di sini saya sarankan jangan gerusa-gerusu. Anda bisa menggunakan seperti ini alat mika yang biasanya ada di TG atau tempered glass, itu gabung jadi satu. Nah, sudah terpisah bukan? Kita lanjut ke tahap pengeleman atau pengelotokan di plastik pengaman LCD-nya nih. Nah, kenapa saya solasi ke atas kayak gitu? Karena untuk menghindari ketika fleksibel pas waktu LCD dipasang itu fleksibelnya tidak nekuk ya, atau tidak sobek ke tindih atau. Makanya saya tarik ke atas untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, atau posisi fleksibelnya bisa sesuai dengan garis di LCD-nya. Nah, di sini pengamannya saya langsung kletek, nggak usah basa-basi karena di sini pengamannya agak lengket ya.
Jadi usahakan hati-hati dalam mengeletek di bagian pengaman atau plastiknya. Usahakan untuk segelnya jenengan lepas juga, karena untuk segelnya ini bisa mempengaruhi ketika menghambat di bagian pengelemannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, alangkah baiknya Anda melepaskan segelnya dan rapikan agar tidak ada celah di bagian les atau pinggirnya. Nah, kita langsung fokus ke bagian frame-nya. Di sini saya sudah di tangan saya sudah ada frame-nya, tinggal melumasi atau menggunakan lem di les pinggirnya ya. Di sini saya menggunakan lem yang warna hitam tebu mereknya. Oke, dengan perlahan tapi pasti. Dimaklumi kalau belum bisa mendapatkan hasil maksimal, kita ulangi lagi ntar ya. Nah, seperti ini. Usahakan sama atau pas waktu pengelemannya itu sesuai dengan garis yang ada di les tersebut untuk menghasilkan hasil yang maksimal ya. Seperti ini. Perlahan tapi pasti kita muter. Perlahan-lahan, jangan gerusak-gerusuk. Kalau misal ini listnya agak lebar, itu mudah sekali. Nah, listnya agak lebar itu seperti apa? Kayak A3S, terus A5S, seperti itu. Untuk kasus Oppo itu mudah-mudah sekali untuk ngelem di bagian list pinggirnya. Yang susah kayak gini, terus J5 Pro, J7 Pro itu kecil banget untuk bagian list samping-sampingnya. Nah, ketika sudah lem sudah merata, kita langsung nangkepin di bagian LCD-nya. Nah, untuk nangkepin di LCD-nya ini perlu dibutuhkan ekstra ketelitian, kehati-hatian ya dalam memasangnya, karena sekali plek lemnya sudah nempel. Kalau misal mau dibongkar lagi, kok kemungkinan besar kurang rapi dan agak nyeleneh ya. Nah, ketika sudah rapiin menggunakan frame belakangnya, di sini hati-hati kalian dalam mengerapkan ya, karena di LCD-nya itu belum kering, sangat rawan sekali ketika Anda penat. Jadi usahakan fokus di bagian bawah terlebih dahulu ya. Kalau misal bawah sudah rapat, langsung kita geser ke bagian atasnya. Di sini kalau misal kurang bisa rapat, itu ada kemungkinan di jalur antenanya itu keluar dari garis seperti ini. Ini saya paksain nggak bisa rapat ya, jangan dipaksain. Usahakan bongkar kembali dan tata ulang di bagian jalur antenanya. Seperti ini, saya masih ngerapiin ini, bongkar ulang lagi. Dan ternyata betul di bagian jalur antenanya di sini keluar jalur, akhirnya yang menyebabkan frame atau cover belakangnya yang di tulangan itu tidak bisa rapat ya. Nah, di sini saya masih berusaha untuk merapatkan. Nah, alhamdulillah hasilnya sudah bisa rapat ya, presisi. Nah, seperti ini. Langsung saja saya menghidupkan handphonenya. Nah, di sini kondisinya masih acak-acakan atau masih banyak sekali lemnya yang masih tertinggal. Langsung saja saya menancapkan di bagian sensor atau sidik jarinya. Setelah itu saya membauti ulang lagi. Kalau misal membautinya itu posisinya lama, alangkah baiknya Anda melakukan pengepresan langsung menggunakan karet, tapi jangan kebanyakan ya, cuma satu gulung aja. Jangan sering digulang-gulung, takutnya entar terjadi yang sangat keras atau kasar di bagian itunya, kena tekanan banyak, biasanya LCD-nya entar ngacak ya. Usahakan kalau waktu pengaretannya itu cukup satu gulung saja, jangan gulungannya itu dikalikan beberapa gulung gitu ya. Itu bisa berakibat fatal di bagian LCD-nya. Itu pengalaman saya ketika menggunakan karet. Untuk saat ini saya sudah nggak berani menggunakan karet. Untuk karet paling ya sementara kayak gini. Nah, ini hasil akhirnya ya, tampilannya. Saya menggunakan solasi untuk pengepresannya. Di sini efektif, sangat efektif, tidak begitu narik banget. Untuk menggunakan karet itu resikonya sangat tinggi sekali.
Sekian video yang bisa saya share untuk kalian semua. Terima kasih.